Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imam Ramadan Hidayatullah, eh, dengan NIM 231116032, program studi S1 Ekonomi Syariah dalam mata kuliah Seminar Ekonomi dan Keuangan Syariah. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya dalam bentuk PowerPoint. Penelitian saya berjudul Analisis Persepsi Konsumen Muslim terhadap Kuliner Halal Lokal di Tengah Isu Solidaritas Palestina pada Almas Fried Chicken Ciputat. Di sini adalah bagian daripada daftar isinya, ada latar belakang, ada rumusan masalah, ada sotanya, ada tinjauan teoritis, ada penelitian terdahulu, ada metodologi penelitian, ada kesimpulan. Oke, kita mulai dari latar belakang. Konflik berkepanjangan antara Palestina dan Israel telah memicu gerakan solidaritas global berupa boikot terhadap produk yang terafiliasi dengan Israel. Di Indonesia, dukungan terhadap gerakan ini semakin kuat sejak keluarnya fatwa dari MUI langsung nomor 83 tahun 2023 yang mengharamkan umat muslim membeli produk pro-Israel atau yang memiliki konotasi mendukung Israel. Situasi ini mendorong perubahan perilaku konsumsi masyarakat Muslim yang kini lebih memilih produk lokal halal sebagai bentuk kepedulian sosial dan nasionalisme ekonomi. Salah satu brand yang tumbuh di tengah fenomena ini adalah Almas Fried Chicken, kuliner halal lokal yang berupaya memadukan nilai keislaman dengan strategi pemasaran yang menonjolkan identitas perumat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana persepsi konsumen Muslim terhadap kuliner halal lokal seperti Almas Fried Chicken di tengah isu solidaritas Palestina, serta bagaimana nilai religius, kesadaran sosial, dan pengalaman pribadi membentuk loyalitas mereka terhadap produk tersebut. Ya, di sini ada rumusan masalah ya, ada tiga rumusan masalah. Yang pertama itu bagaimana kira-kira persepsi konsumen Muslim terhadap kuliner halal lokal Almas Fried Chicken di Ciputat. Yang kedua, bagaimana isu solidaritas Palestina mempengaruhi preferensi dan loyalitas konsumen terhadap Almas Fried Chicken. Dan yang ketiga, faktor-faktor apa yang membentuk persepsi konsumen Muslim terhadap Almas Fried Chicken di tengah tren boikot produk pro-Israel. Jadi dari ketiga rumusan masalah ini diharapkan dalam penelitian nanti kita akan menemukan beberapa faktor atau mungkin ya fakta-fakta tertentu. Apakah ternyata membeli barang apa produk kuliner seperti Almas Fried Chicken, apakah hanya karena FOMO, takut ketinggalan tren, atau memang benar-benar loyal terhadap brand tersebut, atau adanya kesadaran perubahan brand changing karena isu solidaritas Palestina. Jadi rumusan masalah ini diharapkan akan dipecahkan di akhir penelitian. Nah, di sini ada SOTA atau State of Art. SOTA-nya ini sebagian besar penelitian terdahulu berfokus pada dampak negatif gerakan boikot terhadap merek global seperti Starbucks dan Unilever, serta mengkonotasikan negatif kampanye gerakan boikot sebagai propaganda kebencian. Ya, apalagi kalau kita melihat dari penelitian yang notabene dari luar, melihat gerakan tersebut sebagai gerakan yang provokatif. Namun penelitian ini menghadirkan pendekatan baru dengan menyoroti dampak positif gerakan boikot terhadap merek lokal halal.
Penelitian ini juga mengisi research gap karena belum ada studi kualitatif mendalam yang meneliti bagaimana isu solidaritas Palestina membentuk loyalitas konsumen terhadap kuliner halal lokal, khususnya pada merek Almas Fried Chicken. Nah, di sini ada tinjauan teoritis. Saya memakai dua tinjauan teoritis sebagai landasan hukum, maaf, sebagai landasan akademis. Yang pertama itu ada perilaku konsumen yang dikutip oleh Kotler dan Keller pada bukunya yang berjudul Marketing Management. Kotler dan Keller mendefinisikan perilaku konsumen sebagai studi tentang bagaimana individu, kelompok, dan organisasi yang memilih, membeli, menggunakan, dan membuang barang, jasa, ide, atau pengalaman untuk memuaskan kebutuhan dan keinginan mereka. Definisi ini memperluas pandangan dengan melibatkan berbagai faktor sosial dan psikologis yang memengaruhi keputusan pembelian seseorang. Dan yang kedua ada loyalitas konsumen yang dikutip dari Jill Griffin pada bukunya yang berjudul Customer Loyalty. Jill Griffin ini mengemukakan bahwa loyalitas konsumen merupakan salah satu konsep penting dalam pemasaran yang menunjukkan sejauh mana seorang konsumen bisa memiliki komitmen untuk terus membeli dan menggunakan produk atau jasa dari suatu merek tertentu secara berulang. Jadi loyalitas konsumen itu bukan hanya ditunjukkan oleh perilaku pembelian yang berulang, tapi juga oleh sikap positif terhadap merek serta keinginan untuk rekomendasikannya kepada orang lain. Nah, dua tinjauan teoritis ini saya kira sangat tepat dan cocok karena target kita juga salah satunya adalah persepsi konsumen. Di sini nanti bisa terlihat ada loyalitas konsumen juga. Nah, di sini ada penelitian terdahulunya. Berbagai penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa gerakan boikot produk pro-Israel memiliki banyak dampak luas terhadap perilaku konsumen Muslim baik secara sosial, ekonomi, maupun religius. Beberapa studi menemukan bahwa kebencian terhadap merek atau brand hate menjadi pemicu utama boikot terhadap merek global yang dinilai melanggar nilai moral atau ideologi. Dari Rafid Sugandi dan Riri Anggraini pada tahun 2024. Lalu ada penelitian lain yang menyoroti peran media sosial sebagai pendorong utama penyebaran gerakan boikot dan solidaritas terhadap Palestina. Lalu ada juga dari sisi ekonomi, dari Ardia Cahyani dan kawan-kawan menunjukkan bahwa perusahaan yang terafiliasi Israel di Indonesia mengalami penurunan harga saham dan reputasi akibat boikot. Ya, salah satunya mungkin kita bisa lihat Unilever, lalu McDonald, KFC, dan lain sebagainya. Sementara itu, penelitian Windy Nur Aziza dan Yulia Andriati membuktikan bahwa boikot justru meningkatkan minat beli terhadap produk pesaing lokal. Lalu, beberapa studi lain seperti Sabila Seberina tahun 2024 dan Sur Herman dan kawan-kawannya juga menegaskan bahwa gerakan boikot mampu memperkuat preferensi konsumen terhadap produk halal lokal. Namun, sebagian besar penelitian tersebut masih menggunakan metode kuantitatif atau literatur dan belum mengkaji secara mendalam bagaimana persepsi dan loyalitas konsumen Muslim terhadap kuliner halal lokal dalam konteks isu Palestina. Penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan atau research gap tersebut dengan menggunakan pendekatan kualitatif fenomenologis melalui studi kasus pada Almas Fried Chicken Ciputat guna memahami secara mendalam persepsi nilai religius dan loyalitas konsumen Muslim terhadap kuliner halal lokal di tengah isu solidaritas Palestina. Nah, jadi di sini saya memakai metode kualitatif dengan pendekatan kualitatif, naturalistik, dan metodenya adalah fenomenologis. Jadi maksudnya penelitian ini dilakukan di lingkungan nyata tanpa manipulasi dan peneliti berperan langsung sebagai pengumpul serta penganalisis data. Jadi saya akan datang ke tempat Mas Precikan cabang Ciputat. Lalu di situ saya akan melakukan penelitian berupa wawancara dan observasi dan dari situlah data bisa dianalisis dan terkumpul. Pendekatan ini digunakan untuk memahami pengalaman nyata atau life experience
para konsumen Muslim dalam menafsirkan dan merespon isu solidaritas Palestina terhadap pilihan mereka terhadap kuliner halal lokal, yaitu Almas Fried Chicken Ciputat. Melalui wawancara, peneliti juga berusaha menggali bagaimana informan memahami nilai kehalalan, rasa solidaritas, dan loyalitas terhadap produk lokal. Jadi ini bisa dibilang juga merupakan tujuan saya dan plan saya bahwa dalam kualitatif, seorang peneliti adalah fokus paling besarnya, paling utamanya. Jadi sangat bergantung dengan saya, bagaimana saya menggali informan-info tersebut. Apakah yang saya gali ini mampu memenuhi rumusan masalah yang tadi kita sudah lihat. Jadi nanti kita bisa tahu bagaimana informan memahami apa itu kuliner halal, apa itu loyalitas produk terhadap produk lokal. Di situ kita juga bisa lihat bagaimana pandangan mereka terhadap nasionalisme juga dan bagaimana pandangan mereka terhadap solidaritas. Penelitian ini juga enggak menguji hipotesis, tidak menguji hipotesis, tetapi mencari makna dan pola dari pengalaman serta persepsi konsumen Muslim itu sendiri. Nah, kesimpulannya, penelitian ini menyoroti bagaimana isu solidaritas Palestina berpengaruh terhadap persepsi dan perilaku konsumen Muslim dalam mendukung kuliner halal lokal, khususnya Almas Fried Chicken Ciputat. Melalui pendekatan kualitatif naturalistik dan metode fenomenologis, penelitian ini berupaya menggali makna pengalaman konsumen serta mendalami bagaimana nilai religius dan sosial serta loyalitas mereka terbentuk di tengah tren boikot produk global. Diharapkan hasil penelitian ini mampu memberikan pemahaman baru mengenai hubungan antara kesadaran sosial, umat, dan perilaku konsumsi, serta menjadi masukan strategis bagi pelaku usaha kuliner halal untuk membangun merek yang tidak hanya halal secara syariah, tapi juga berkarakter sosial dan nasionalis. Ya, sekian dari saya paparan, sedikit paparan dari apa yang sedang saya teliti dalam proposal penelitian saya. Eh, Penelitian akan tetap berjalan dan saya rasa ini adalah poin-poin yang saya berikan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.